Halo teman-teman, saya bersyukur hari ini Tuhan beri kita kebaikan, kemurahan, anugerah yang baru untuk memasuki hari yang baru. Hari ini saya bersyukur bisa berdiri, hidup, dan bisa memberitakan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Saudara, menyambung dari apa yang saya sampaikan minggu lalu mengenai kata-kata ini memiliki frekuensi, saya ingin menyampaikan kepada saudara betapa berharganya kata-kata kita dan tubuh kita. Jikalau kita tidak mewaspadai bahwa kata-kata kita itu berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup kita dan kebaikan tubuh kita, atau bisa keburukan tubuh kita, maka kita akan sembrono dengan kata-kata kita. Sebagaimana kita tahu bahwa hidup dan mati kan dikuasai oleh lidah, ya. Siapa yang mengemakannya akan makan buahnya. Banyak orang tidak menyadari, mereka mengatai diri mereka sendiri kayak, wah sialan deh gue deh, gitu ya. Kayak, wah mati deh gua, gitu. Wah kalau kayak gini terus sih bangkrut, gitu. Kalau kayak gini terus sih bakal sakit-sakitan. Wah memang gue sakit-sakitan, memang biasa ini kayak gini nih, diabetes, gemuk lah, apalah, darah tinggi, suka gini dan gitu. Nah, kata-kata yang seperti ini akan merugikan tubuh saudara sendiri. Saya dulu waktu jauh-jauh masih muda, saya tidak menyukai keberadaan saya, tidak menyukai keadaan tubuh saya, tidak menyukai lah macam-macam lah, rambut lah, pipi lah, mata lah, apalah, tangan lah, kaki lah, semuanya hampir saya cacat semuanya gitu. Tapi waktu saya tahu bahwa saya diciptakan dengan image of God, saya mulai mensyukuri itu dan mulai saya mencabut-cabut apa yang dulu pernah saya katakan. Dan saya mulai bersyukur bahwa saya diciptakan sungguh indah dan baik, dan saya akan mengatakan itu kepada diri saya. Firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa satu rambut pun yang gugur dari kepala kita tuh dihitung oleh Tuhan. Jadi saya kalau ada rambut gugur, saya akan mengatakan, "Hai rambut, terima kasih ya." Saya berkata, "Terima kasih ya, kamu telah memperindah aku, mempercantik aku, memahkotai aku. Dan sekarang saat kamu untuk selesai tugas kamu pergi. Dan yuk generasi berikutnya lebih banyak lagi hasilkan rambut, lebih banyak dan lebih kuat lagi ya untuk memahkotai saya." Begitu saya jadi akan perlakukan bagian dari tubuh saya dengan baik, walaupun itu sudah keluar dari kepala saya pun saya tetap menghargainya ya. Satu hari saya lagi duduk dengan seseorang dan saya pernah memberi anaknya itu baju-baju, celana-celana gitu ya. Dia berkata, celana saya yang dikasih sama kamu udah nggak cukup katanya. Oh kenapa? Iya saya ini lagi udah nambah berat badan saya, jadi celananya nggak cukup. Oh gitu ya. Wah berarti ukuran kamu udah kayak ukuran saya nih, saya juga udah agak nambah saya gitu ya. Yang biasanya saya S sekarang M gitu, tetapi saya lagi mengusahakannya nih supaya saya balik lagi ya. Saya mengusahakannya terus di depan saya ini dia ngomong, oh mungkin sulit ya karena udah faktor hormon dan faktor mungkin, dia bilang begitu. Saya bilang, oh tidak, saya tolak gitu, saya nggak mau, nggak ada faktor-faktor begitu mempengaruhi tubuh saya bilang. Lalu saya minta dia untuk cabut, tolong cabut kata itu yang tadi ya. Dan dia bilang, oh iya maafkan, saya cabut gitu. Saya nggak mau tubuh saya dikatain oleh orang lain menurut kebiasaan umum. Mungkin usia sekian dan sekian itu hormonnya begini dan begitu dan sebagainya. Saya nggak mau ya, karena saya punya kepercayaan sendiri, saya punya iman sendiri bahwa ya kita bisa hidup sehat, hidup indah, kita mempertahankan dengan baik. Walaupun saya ini adalah orang malam, saudara. Saya bobo itu di atas jam 1 gitu ya.
sering jam 2, jam 3, kadang bisa jam 4 kalau saya ada kerjaan yang sangat mendesak ya, saya nggak bisa tunda itu. Dan saya itu kerja malam itu lebih enak gitu, karena nggak ada suara, nggak ada gangguan, dan kemudian saya bisa dengan bebas gitu, tanpa ada gangguan dari orang atau telepon atau macam-macam gitu. Jadi saya enjoy banget kerja di malam hari. Dan saya pelajari ternyata di Mazmur itu dapat mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang penjaga malam. Ada penjaga bait suci, penjaga malam. Jadi saya adalah salah satu dari mereka yang disebut penjaga malam. Saya berdoa dan membaca firman di malam hari. Saya merencanakan dan bekerja di malam hari. Dan buktinya sampai sekarang saya fine-fine aja. Ada ya ilmu kedokteran yang mengatakan, atau ilmu gizi ya, yang mengatakan bahwa kalau kamu tidur jam sekian sampai sekian, nanti kamu cepat tua, cepat berkerut. Kamu harusnya tidur itu di bawah jam 10 atau jam 11, karena digestion itu bekerja di jam sekian sampai sekian, nanti ada sekian sampai sekian, itu adalah apa-apa begitu, mengeluarkan racun dan sebagainya. Well, mungkin itu untuk umum ya, tetapi untuk saya sebagai penjaga malam, saya rasa saya nggak harus ngikutin itu, dan saya fine-fine aja. Udah berpuluh-puluh tahun saya hidup dengan cara seperti ini, dan terbukti orang kalau lihat saya, memperhatikan saya dengan usia saya, mereka lihat kok nggak begitu banyak kerutan ya, nggak gitu banyak kerutan gitu. Dan oke, gitu, saya bersyukur untuk itu. Saya menjaganya tentunya dengan makanan yang sehat. Untuk makan, saya ini hampir nggak pernah sarapan ya. Sounds funny ya, mungkin kok nggak pernah sarapan gitu ya. Saya ini jarang sarapan, bahkan saya sering makan itu di sore hari ya. Saya sering berpuasa, itu sebabnya saya mempertahankan tubuh saya dengan baik, karena saya banyak doa dan puasa, dan saya makan itu di sore hari seringkali. Kenapa begitu? Saya pertama memang dari dulu saya udah terbiasa puasa. Sejak SMP, SMA itu saya udah puasa, itu seminggu bisa 2-3 kali. Ya, untuk jiwa-jiwa saya puasa, bukan untuk diri saya. Dan saya pertahankan sampai sekarang, bahkan Tuhan minta saya puasa-puasa yang lebih dan sebagainya. Saya satu kali kesandung dengan satu buku di Amerika. Buku ini adalah buku mengenai seseorang tua. Dia punya komunitas, dan komunitasnya itu orang tua-tua semua yang sangat sehat. Dia nggak makan pagi. Mereka itu nggak makan pagi karena mereka, orang ini ya, satu pendirinya ini berkata bahwa saat pagi itu kita lagi bangun tidur itu lagi energiknya gitu, lagi kuatnya. Kalau dikasih makan, maka pencernaan kita digest ya, lagi mencerna. Kalau mencerna biasanya itu membuat ngantuk. Sebabnya banyak orang-orang yang mereka pikir sarapan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan, sehingga mereka akan makan sebanyak-banyaknya sebelum mereka kerja, dan nanti beberapa menit kemudian itu digestingnya, mencerna ya, tubuh kita saat mencerna, maka itu akan membuat kantuk gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang bekerja di kantor, mereka akhirnya ngantuk karena apa? Digestingnya sedang bekerja, sedang digest gitu ya, sedang mencerna. Nah, kalau bapak ini dia tidak makan pagi, kemudian dia nanti kalau rada lapar di jam 10 gitu, dia ngemilnya tuh ngemil buah. Ya apel lah, ya strawberry lah, yang pear lah, anggur dan sebagainya. Bisa milih buah apa, mungkin kita juga ada pepaya, jambu, itu bagus juga buat kita ya. Kemudian dia akhirnya nanti siang makan dan sore makan begitu. Satu hari dia mengadakan kompetisi dengan pencobaan aja ya, testing dengan anak-anak muda. Mereka naik sepeda, gerombolan para tua-tua sehat ini, mereka naik sepeda, dan anak-anak muda juga mereka naik sepeda.
Dan kemudian di setiap beberapa kilometer gitu dikasih pos-pos yang mana ada minuman macam-macam, baik minum air putih, air jeruk, Coke dan Fanta, dan juga chips, roti dan sebagainya. Dan di belakangnya itu ada diiringi oleh ambulans ya, atau mobil yang nolong gitu in case ada yang pingsan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berjalan naik sepeda, mengayuh sepeda, dan orang tua ini bapak ini hanya minum air hangat, air putih saja dia taruh di sepedanya, dia minum begitu dan dia kayuh dan dia nggak berhenti. Tapi anak-anak muda itu makan chips lah, minum Coke ya, walaupun diet Coke tetapi Coke mereka minum banyak, dan akhirnya di tengah-tengah jalan mereka pada bertumbangan ya, pada pingsan. Sedangkan orang ini mencapai beberapa kilometer yang ditentukan sampai garis finishnya. Jadi saya belajar mengenai hal ini dan itu memperteguh keyakinan saya bahwa saya kalau nggak perlu, saya nggak perlu makan pagi gitu. Dan emang saya sejak udah lama banget hampir kalau pagi itu nggak lapar gitu, karena udah terbiasa ya. Saya akhirnya nanti breaking the fast itu with just warm water ya. Akhir-akhir ini saya kasih dengan madu ya. Biasanya saya minum itu 1 liter itu air hangat aja, langsung saya glek nggak berhenti gitu, atau paling beberapa detik saya sambung lagi. Itu yang saya lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh saya. Well, itu tips yang ingin saya bagikan. Ada yang nanya, gimana sih kasih tips dong, kasih tips wajah yang halus atau apa. Saya ini kasih tips ini sekalian saya ingin mengajarkan kepada saudara bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang mengemakannya akan makan buahnya. Itu sebabnya saudara mesti hati-hati dengan kata-kata saudara mengatai tubuh saudara. Kalau ada orang ngatain tubuh saudara, saudara tolak saja ya. Saudara bilang, saya tidak terima itu, nggak mau. Karena kita ini diciptakan dengan image of God. Jadi kita sangat indah, sempurna. Kalau ada orang yang mengatai kita hal buruk, kita nggak mau terima itu. Alright guys, God bless you all.